Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papapu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update atau pembaruan informasi tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen, khususnya di daerah Banyurejo ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate pembangunan jalan tol Jogja Bawen melalui pantauan dari udara saja teman-teman ya, tidak melalui dari darat, karena kebetulan hari ini cuacanya cukup cerah. Jadi saya akan mengambil liputan melalui pantauan dari udara ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah sekilas informasi yang saya berikan. Jadi untuk melihat video fullnya, mari kita simak videonya dari awal teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya terbang melalui atau dari dusun Senoboyo ya teman-teman. Jadi ini adalah tempat favorit saya untuk menerbangkan drone untuk meliput pembangunan jalan tol Jogja Bawen, khususnya di daerah Banyurejo ya teman-teman ya. Jadi di daerah ini ada dua jenis tol, yaitu elevated dan non elevated ya teman-teman ya. Jadi yang melayang dan yang tidak melayang teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi pembangunan di daerah ini kemajuannya cukup pesat, jadi sudah bisa dibilang 70% ya teman-teman ya. Jadi tinggal 30% lagi jalan ini sudah bisa digunakan. Jadi kesempatan kali ini bisa kita lihat di sebelah ujung sana itu ada gunung ya teman-teman ya. Nah itu adalah Gunung Ampon, dan yang satu lagi yang kelihatan ada coklat-coklat atau putih-putih itu adalah jika di video saya sebelumnya saya sempat memberikan update tentang pengambilan tanah untuk menguruk pembangunan jalan tol Jogja Bawen teman-teman. Jadi jika kita lihat dari sini, dari dusun Senoboyo terlihat ada gunung, ada beberapa gunung yang terlihat seperti tanahnya kelihatan atau seperti dikeruk. Nah itu adalah tempat pengambilan tanah uruk jalan tol Jogja Bawen teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, pada updatean sebelumnya bisa kita lihat di bagian yang ada bordes ini, jadi atau ada bagian yang lengkungan seperti ini di depan saya ini pada update video sebelumnya itu bisa kita lihat itu pemasangannya baru dilakukan sepertiganya aja teman-teman ya. Sedangkan saat ini sudah dilakukan pemasangan 100% untuk pemasangan bordes melengkungnya di daerah Banyurejo ini teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sebelah barat maupun timur jembatan ini nantinya akan diuruk menggunakan tanah teman-teman ya. Dan ini pengurukannya sudah mulai dilakukan. Bisa kita lihat di situ ada saluran irigasi, ada saluran pengairan yang nantinya akan diuruk menggunakan tanah ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di situ ada semacam terowongan kecil. Nah itu nantinya akan dijadikan saluran irigasi atau tempat mengalirnya aliran sungai yang dari sebelah utara selokan menuju ke selatan selokan, atau dari utara jalan tol Jogja Bawen menuju ke bagian selatan Jogja Bawen teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di daerah ini sudah dilakukan pengurukan tanah ya sekitar 5-10 meter teman-teman ya. Jadi udah setengahnya lebih untuk pengurukan tanahnya di sebelah timur jembatan yang ada lengkungannya ini. Sedangkan di bagian barat jembatan ini belum dilakukan pengurukan sama sekali teman-teman. Jadi dari video sebelum ini, update sebelum ini dengan video sekarang ini masih sama tingginya, jadi masih segitu aja. Jadi belum ditambah pengurukan lagi, sedangkan yang dilakukan pengurukan hanya di sebelah timur jembatan aja teman-teman ya. Karena bisa kita lihat di sebelah barat jembatan ini masih terlihat ada beberapa kren dan juga ada beberapa material yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Karena nantinya kalau sudah diuruk, nantinya tidak akan bisa digunakan untuk menyimpan material maupun kren-kren yang ada di pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, bisa kita lihat pembangunannya sudah 100% untuk pembangunan lengkungan atau alas bak bordes teman-teman ya. Jadi ini adalah bordes. Ini dipakai untuk alas sebagai alas untuk pengecoran di atasnya teman-teman. Jadi ini nantinya
sebelah barat dan sebelah timur jembatan ini, atau di sebelah barat dan sebelah timur lengkungan ini akan diuruk menggunakan tanah, sedangkan di bagian atasnya nanti akan dicor menggunakan semen, seperti updatean saya yang saya lakukan di daerah Klaten tempo hari teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini, nah itu ada aliran sungai atau aliran irigasi yang sudah mulai dikubur ya teman-teman ya. Jadi sebelah selatan tol Jogja Bawen ini juga ada aliran sungai kecil yang menghubungkan antara selokan yang berada di sebelah utara jalan tol, kemudian dengan di sebelah selatan jalan tol teman-teman ya. Jadi di sini pengurukannya sudah jalan sekitar 55%. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi nantinya sebelah tiang ini, jadi di tiang yang saling hari ini teman-teman ya, di sebelah barat tiang ini akan dilakukan pengurukan atau tanahnya diuruk menggunakan tanah uruk teman-teman untuk hubungan jalan tolnya. Kemudian untuk di sebelah timur tembok ini yang saya linkkan ini, sebelah timurnya itu nanti akan dipasang balok girder sama seperti yang ada di updatean saya sebelumnya di daerah Margo Katon dan di daerah Banyurejo juga teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu, dan ini dia bisa kita lihat penampakan sungai kecilnya yang berada di bawah sana teman-teman ya. Jadi itu adalah aliran sungai yang berada di sebelah utara jalan tol Jogja Bawen dan akan disalurkan ke sebelah selatan jalan tol Jogja Bawen teman-teman ya. Nah untuk penyambungannya itu digunakan lorong seperti ini teman-teman. Jadi ini full dari beton, tidak pakai batu bata, jadi full menggunakan beton ya teman-teman ya. Jadi itu dijamin sangat kuat dan sangat awet teman-teman ya. Dan di sini bisa kita lihat juga teman-teman ya, masih ada 2 kren dan ada beberapa material dan masih ada beberapa alat-alat berat yang lainnya teman-teman ya. Nah ini dilakukan untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini di daerah Banyurejo. Di daerah ini sudah dikebut bener banget teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini sudah ada balok girder yang terpasang teman-teman. Jadi di updatean saya sebelumnya belum ada balok girder yang terpasang, atau mungkin sudah ada tapi baru beberapa saja. Sedangkan pada update pembangunan jalan tol Jogja Bawen di area Banyurejo kali ini sudah dipasang balok girder ya teman-teman ya. Bisa kita lihat untuk jumlah balok girdernya hampir sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sama teman-teman ya. Yang ada di daerah Margo Katon yang pernah saya liput sebelumnya itu ada 10 balok girder teman-teman ya. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah ada 6 ruas jalan tol Jogja Bawen yang dipasang balok girder. Jadi ini pada nantinya setelah pemasangan balok girder ini antara sela-sela balok girder dengan satu dengan yang lainnya itu akan dicor menggunakan semen teman-teman. Jadi untuk menyatukan antara balok girder satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah dicor nantinya akan dipasang deck slab seperti yang sudah saya update di video sebelumnya teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya yang penasaran seperti apa deck slab itu dan seperti apa cara pengecoran antara balok girder, bisa teman-teman cek di video sebelum ini teman-teman ya. Jadi saya memberikan update itu bertahap. Jadi mungkin saya akan membuat atau mengupload video ini tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini mungkin akan seminggu sekali atau seminggu 2 kali teman-teman. Nanti tergantung kemajuannya teman-teman. Nah di daerah sana di daerah depan saya di daerah Banyurejo itu sudah dipasang deck slab teman-teman. Cuman sayangnya drone saya tidak sampai di sana karena saat ini saya akan meliput di daerah sini saja dulu. Kemudian next time saya akan meliput di daerah Banyurejo yang sudah dipasang deck slab teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, bisa kita lihat seperti ini pemandangannya sangat hijau, sangat rindang, sangat sejuk, sangat istimewa teman-teman ya. Oh ya teman-teman semuanya, jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa tiang penyangga balok girder ini bentuknya tidak simetris teman-teman ya. Jadi runcing ke arah utara. Jadi itu nantinya akan menjadi belokan jalan tol Jogja Bawen teman-teman ya. Jadi karena balok girder ini tidak bisa dibengkokkan, jadi harus lurus. Nah sedangkan dibengkokkannya itu adalah tiang penyangga balok girdernya. Jadi tiang penyangga balok girdernya ini dibuat melengkung atau dibuat tidak sama ukurannya, karena pada nantinya ketika dicor semen di atasnya, jalan ini akan melengkung atau berbelok teman-teman, jadi tidak lurus ya. Bisa kita lihat seperti itu teman-teman. Bisa kita lihat ya teman-teman, visualnya bisa kita lihat
pada jalan tol ini akan sedikit melengkung dan berbelok-belok teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pada nantinya akan menggunakan jalan tol ini harap berhati-hati, karena jalan tol di sini ini tidak lurus terus-menerus melainkan berbelok-belok teman-teman ya. Dan pokoknya harus hati-hati aja. Seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah peringatkan ke teman-teman semuanya, jika berangkat pagi ke arah timur harap berhati-hati karena matahari sangat menyilaukan, sedangkan jika pulang ke arah barat sore hari harap berhati-hati juga karena saya juga sangat menyilaukan teman-teman ya, karena pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini membentang dari arah timur ke barat dan begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah Banjarjo ini teman-teman ya. Nah, ini adalah video penampakan balok girder yang sudah terpasang. Saya ambil video ini dari sebelah utara selokan Mataram teman-teman ya. Jadi seperti ini kurang lebih, dan waktu menunjukkan pukul setengah 9 pagi ya teman-teman. Jadi setengah 9 pagi saya menerbangkan drone di daerah ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat di daerah ini para pekerjanya belum ada yang datang, melainkan sudah ada yang datang, tetapi ada di daerah yang sudah dipasang decksel tadi teman-teman ya. Jadi di daerah sini pembangunannya diberhentikan dulu atau di-stop dulu untuk sementara, kemudian para pekerjanya pindah untuk memasang deck slab yang ada di daerah Banjarjo atau Minggir teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti itu bisa kita lihat sebelah barat tembok ini akan dibangun akan dipasang balok girder seperti ini. Sedangkan di bagian timur tembok ini nantinya akan diuruk menggunakan tanah teman-teman ya. Jadi untuk membedakan bagaimana atau di mana potongan antara tol yang diuruk dan tol yang elevated, nah itu menggunakan tembok seperti ini teman-teman ya. Jika temboknya ini lurus dan rata seperti ini bisa dipastikan sebelah timurnya itu pasti akan diuruk menggunakan tanah teman-teman ya. Sedangkan jika ada tempat seperti yang berada di bawah balok girder itu seperti berlubang tengahnya, nah itu bisa dipastikan bila pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini adalah elevated atau melayang teman-teman ya. Nah di daerah Banjarjo sendiri ini pembangunan jalan tolnya tepat berada di sebelah selatan selokan Mataram teman-teman ya. Sedangkan di daerah sebelah baratnya itu pembangunannya berada di atas selokan Mataram, dan kemudian tiang penyangga balok girdernya itu sangat panjang, jadi hampir 50% tidak terpakai pada nanti ya teman-teman. Sungguh sangat disayangkan. Saya rasa nantinya akan bisa dibikin untuk rest area teman-teman ya, supaya ya coba untuk istirahat sebentar aja seperti itu teman-teman ya, karena ya kayaknya sia-sia banget kalau misalkan pembangunan tiang penyangga balok girdernya sisa banyak teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, jadi bisa kita lihat teman-teman ya, di sini sudah cukup pesat kemajuan pembangunannya, jadi sudah cukup signifikan. Jadi di bawah sana ada sungai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di bawah sana ada sungai teman-teman ya. Dan sungai itu sebenarnya alirannya sangat kecil, cuman kalau pas musim penghujan itu aliran sungainya lumayan besar dan lumayan kencang teman-teman ya. Jadi makanya dibangun seperti ini. Jadi ini adalah tempat yang berbeda atau bisa dibilang untuk pembangunan dan desain yang berbeda teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di daerah Ketingan dan di daerah mana lagi ya, di daerah Ketingan dan di daerah Margo tadi itu jembatannya itu tidak seperti ini teman-teman ya. Jembatannya hanya lurus menggunakan balok girder. Ada yang menggunakan balok girder yang terbuat dari baja, dan ada juga yang terbuat dari batu beton atau semen beton teman-teman ya. Sedangkan di daerah Banjarjo ini atau tepatnya di daerah Senoboyo ini pembangunan jembatannya cukup unik, yaitu menggunakan bordes yang dilengkungkan, kemudian nanti di atasnya akan ditimbun menggunakan tanah teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa kita lihat ini ada liputan visual dari udara teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini. Nah bisa kita lihat seperti ini ya teman-teman, jadi ada ujung yang runcing dan ada ujung yang lebar. Nah seperti ini bisa kita lihat, tadi jelas sekali
Perbedaannya antara sebelah utara dan sebelah selatan teman-teman, karena di daerah ini akan berbelok. Jadi membelokkan jalan tolnya itu menggunakan tiang penyangga balok girdernya teman-teman ya. Jadi bukan balok girder yang dibengkongkan, karena itu sangat sulit kan, itu terbuat dari semen. Jadi kalau dibengkokkan kemungkinan akan retak atau bisa jadi akan patah teman-teman ya. Maka dari itu dibuatlah seperti ini teman-teman ya. Jadi yang melengkungnya itu adalah tiang penyangga balok girdernya, bukan balok girdernya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah dilakukan pengecoran dan sudah dilakukan pemasangan deckstrap untuk beberapa titik teman-teman ya. Nah di depan sana itu bisa kita lihat teman-teman ya, itu sudah rampung, udah selesai pemasangan balok girdernya. Mungkin nanti suatu hari suatu saat kita akan meliput daerah tersebut teman-teman ya, dan semoga cuacanya cerah. Oh iya teman-teman ya, sebelumnya saya pernah menginformasikan kepada teman-teman semua jika akan dibangun antara 2 atau 1 tiang penyangga single pilar atau double pilar di daerah ini teman-teman ya. Jadi sepertinya di sini akan dibangun double pilar teman-teman ya, karena ada pengerokan tanah di sebelah utara selokan Mataram. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Thank you udah subscribe, like, dan komen, dan sudah share. Yang belum share silahkan di share, yang belum like silahkan di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dukung terus channel ini supaya semakin berkembang, semakin maju, dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you teman-teman semuanya atas dukungan dan semangatnya. Mungkin sekian dulu update pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di daerah Banyorejo. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.